Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mempresentasikan tentang struktur organisasi manajemen pengelola layanan TI. Ya, lanjut. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Suci Amelia, dengan NIM G131210063. Dan teman saya, Dia Ayu Putri, dengan NIM G131210074. Dan satunya lagi Anissa Cahya dengan NIM G131210082. Lanjut. Ini adalah pembahasan yang akan kami bahas di materi ini. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Yang kedua, manfaat struktur organisasi. Yang ketiga, tujuan pembentukan struktur organisasi. Dan yang keempat, contoh struktur organisasi yang ideal. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan kedudukan dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan seseorang dalam organisasi tersebut pada bidang yang mereka kuasai, agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan atau target yang maksimal di masa sekarang ataupun masa depan. Lanjut. Yang kedua adalah manfaat struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama dapat membantu dalam pembagian tugas sesuai skill para individu di perusahaan, membantu dalam membuat job description setiap karyawan dalam perusahaan, meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas, dan membantu untuk mencapai target suatu perusahaan. Oke, yang selanjutnya ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan pembentukan struktur organisasi. Jadi tujuan dari pembentukan struktur organisasi ini, yang pertama yaitu menugaskan pekerjaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan individu. Yang kedua, menjalin hubungan baik di antara individu, kelompok, ataupun departemen lainnya. Yang ketiga, membuat wewenang yang formal. Dan yang terakhir, membantu para karyawan agar lebih mudah untuk membagi job desk mereka agar target perusahaan lebih cepat tercapai. Yang pertama, Presiden Direktur mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana TI perusahaan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan kesesuaian dengan strategi dan rencana perusahaan dalam mencapai sasaran usaha. Yang kedua, Head of IT atau CIO menganalisa dan mengkaji perkembangan dan tren teknologi informasi serta pengaruhnya ke industri dan bidang usaha berkecimpung untuk menjadi landasan bagi penetapan dan penyusunan rekomendasi pengembangan TI secara korporat dan menyusun anggaran bagian TI dan mengontrol penggunaan serta merealisasikan dari anggaran tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiennya. Kemudian IT strategi dan planning mengkoordinir perencanaan arsitektur TI dengan membangun suatu pendekatan arsitektural TI untuk keseluruhan sistem perusahaan atau korporat. Menyiapkan kapasitas perencanaan sehingga pelayanan kepada pelanggan terpelihara secara konsisten dan tidak kompromi. Mempertimbangkan keyakinan dalam membangun suatu arsitektur perusahaan aplikasi dan selalu mengupdate pengetahuan tentang perkembangan TI yang mutakhir. Contoh deskripsi pekerjaannya adalah sebagai IT strategis dan IT planner. Lalu IT application dan development
mengarahkan dan mengkoordinir penciptaan manajemen pelayanan TI yang efektif untuk seluruh cabang unit dan korporat, dengan bermitra dengan provider, mengkoordinir pelaksanaan SLA TI di seluruh perusahaan, menjamin pemberian manajemen pelayanan SLA yang tepat untuk pelayanan internal, menyiapkan rencana pemulihan pada upaya antisipasi terhadap tiap serangan bahaya yang dengan menjamin sistem TI secara maksimum, mempertimbangkan biaya dan dasar-dasar dalam negosiasi kontrak, dan menyeleksi, merekomendasikan, dan memberikan pelatihan TI yang tepat kepada staff TI di perusahaan. Contoh deskripsi pekerjaannya adalah programmer atau application developer dan sistem. Oke, yang selanjutnya ada IT network dan infrastruktur, yaitu bertugas untuk mengarahkan dan mengkoordinir pendayagunaan software dan hardware untuk mencapai kinerja optimum di seluruh perusahaan. Contoh dari deskripsi pekerjaannya yaitu ada sebagai network specialist, hardware specialist, sistem administrasi, dan security specialist. Yang terakhir ada IT operation, bertugas untuk mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan proyek TI yang besar di seluruh perusahaan. Contoh deskripsi pekerjaannya yaitu IT staff dan helpdesk staff. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.